Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Balik lagi sama gue Maulana Kris Susanto di sini, dan kali ini gue bakal melakukan pembahasan lagi mengenai video yang kemarin sempat gue upload, yaitu peristiwa atau kisah nyata gue atau cerita horor nyata gue pada saat gue ngekos atau ngontrak di Cikarang. Mengenai pembahasan, gue pasti nggak sendirian, melainkan gue sama Mas Ardi. Halo Mas Ardi, apa kabar Mas Ardi? Masih sehat? Alhamdulillah. Gila ya. Awalnya cuma iseng-iseng doang ya. Ternyata nyambung terus, dan makasih banget buat teman-teman semua yang udah komen-komen positif mengenai YouTube channel gue, dan yang negatif bodo amat. Oke, Mas Ardi. Jadi kemarin gue sempat storytelling lagi masalah gue pernah ngekos atau ngontrak di daerah Cikarang. Kalau kita ngomongin daerahnya boleh kan ya? Dia nggak masalah ya. Oke, di daerah Cikarang. Waktu itu gue sempat bekerja di perusahaan besar, manufaktur besar. Gak perlu disebutin. Gak perlu disebutin apa, intinya perusahaan itu bener-bener yang duitnya gacor lah. Bahasa-bahasa orang-orang kita tuh duitnya kenceng banget gitu. Alhamdulillah banget gue pernah masuk situ di tahun 2008. Pertama kali gue ngontrak itu bukan di rumah yang serem itu, bukan, melainkan di rumah kecil, di sebuah kontrakan kecil, 2 petak. Dari kamar depan langsung kamar mandi plus dapur. Di kontrakan pertama itu gue nggak merasakan apa-apa nih gitu, cuma ya gue sering mimpi-mimpi gak enak aja, kayak mimpi-mimpi digangguin lah, mimpi-mimpi ya penampakan-penampakan gitulah, tapi mimpi ya, mimpi doang ya. Terus ada nih, sebetulnya gue nggak ceritain di kisah nyata atau cerita nyata kemarin. Gue sempet mimpi gue keluar dari raga gue, dan gue ngeliat tubuh gue tidur. Gue kayak melayang gitu, gue liat tubuh gue tidur, tapi gue tetap napas gitu. Terus pas lagi gue mau gerakin tangan gue pada saat gue mimpi, tangan gue bergerak, yang di raga gue tuh bergerak. Entah kecapean atau entah apa, tapi itu mengalami mimpi kayak gitu gue seumur hidup ya udah 2 kali. Mungkin suatu saat nanti gue bakal ceritain lengkapnya kayak gimana. Nah, abis gitu gue lepas dari itu kontrakan, gue dapet temen. Keceplosan. Satu teman gue itu ada yang ngajakin untuk ngontrak atau ngekos bareng gitu, tapi nggak mau di tempat yang itu. Alhasil gue carilah kontrakan baru atau tempat kos baru, dan dapatlah di situ. Tempatnya itu nggak jauh sih dari kantor atau dari perusahaan gue, sekitar jaraknya 5-10 menitan doang. Buat teman-teman gue yang mungkin yang masih inget atau masih kenal gue, yang dulu sempat kita kerja bareng, pasti mereka tahu lah. Kontrakan itu lebih besar dibanding kontrakan gue yang sebelumnya, 3 petak. Di depan itu ada emperan kecil gitu buat motor, buat kita naruh parkir motor. Pokoknya bersih banget, adem, dingin. Terus buat tidur tuh pokoknya enak banget lah. Bener-bener cozy place kalau bahasa gue. Tuh enak banget buat istirahat tuh, nyaman banget. Kejadian pertama yang gue alamin itu pada saat gue itu kan pindahan, sampai pas lagi maghrib temen gue yang bantuin pindahan udah pulang. Gue mau nyetekin lampu di tengah, lampu kamar tengah, tiba-tiba tuh lampu pada kedip. Ya gue pikir konslet biasa gitu kan, ya cuma itu aja. Terus gue panggil ibu posnya. Alhasil ibu posnya itu bilang mau dibenerin besok, mau dipanggil teknisi atau tukang listriknya, udah selesai. Dari situ tapi gue merasakan hal aneh di rumah kontrakan itu tuh. Kayaknya gue tuh bener-bener nggak betah banget di ruangan tengah. Hari pertama gue di situ, gue tidur di ruangan depan dengan perabotan yang masih berantakan. Lalu ada lagi kejadian-kejadian selanjutnya gitu. Tapi kalau Mas Ardi bisa nggak nih nerawang sedikit di tempat itu, untuk
tahu sebetulnya ada apa sih gitu. Kenapa pas lagi gue datang itu lampu kedap-kedip, apakah itu benar-benar pengaruh dari si mereka atau emang listriknya aja gitu. Mas Adi bisa kan ya untuk nerawang gitu doang sekilas gitu. Insya Allah bisa. Gimana nih? Kalau yang soal listrik sih itu nggak ada hubungannya sama makhluk-makhluk kehidupan. Itu nggak, emang karena listrik aja yang konslet. Oke, terus kayak konslet ya. Kalau Oke, yang kejawab di- satu. Kalau yang di ruang tengah, kalau saya gambarin sih sudah ini ada sosok perempuan, Sosok perempuan ini. Oke. tapi bukan yang kayak biasa-biasa, yang kayak kita panggil miss apa itu. Oke. Jadi gue jujur aja nih, gue belum cerita panjang lebar nih sama Mas Ardi. Kebetulan juga pada saat kita syuting sekarang ini, gue posisinya belum upload video masalah kontrakan horor itu. Gitu. Dan kebukti Mas Ardi bener-bener nerawang ke sana dan dia bisa nebak. Oke, terus itu berarti kejadian pertama itu masalah lampu mati bukan karena mereka ya, konslet biasa. Konslet. Oke. Lalu yang kedua adalah pada saat gue main PS. Gue madep ke TV di belakang gue kan otomatis kan, jadi si ruangan tengah sininya itu mungkin kalau dari kenalan Mas Adi udah dapat kali ya sepintas oke gini kayak gini. Layaknya kontrakan biasa sih yang berderet 3 petak langsung close gitu. Intinya gue lagi main PS asik-asik, entah kenapa tuh kayak ada yang ngintipin gue terus kayak gini. Apa sih? Ini kayak gitu, ada kayak yang ngintip-ngintip, ada yang merhatiin. Kalau misalnya kita ada yang merhatiin kan kayak berasa gitu. Itu gimana tuh Mas Adi? Beneran apa yang terjadi pada saat itu sebetulnya? Dia tuh iseng Hmm. iseng pengen, kalau cara manusia tuh dia pengen kenalan. Kayak kenalannya unik ya, serem juga ya. Karena kan dia bukan manusia. Ya itu kerjaan si cewek yang di ruang tengah itu. Oke, itu dia juga. Dia Terus kalau oke lah ya, yang berarti dia ngintip-ngintip juga. Dia mau minta stick PS gue kali ya, dia mau main Bisa. bareng sama gue. Dia mau main bareng sama gue kali ya teman-teman ya. Oke, terus kejadian selanjutnya itu adalah pada saat gue itu sakit tipes, karena emang kerja di perusahaan itu tuh benar-benar effortnya tuh luar biasa banget. Terus gue sakit, gue minta ditemenin sama sepupu gue nggak tahu boleh sebutin nama atau enggak, intinya Mas Ardi juga kenal orangnya siapa lah. Pada saat dia nganterin gue kerja, gue waktu itu masuk shift pagi, dia pulang, habis nganterin gue dia pulang, dia tidur lagi. Habis itu dia bangun karena kebelet buang air kecil. Dia lewatin kamar tengah dan dia lihat di situ katanya ada anak kecil, bener-bener wujudnya tuh hitam legam. Kalau gue mungkin ngebayanginnya mungkin kayak arang kali ya, kayak arang tapi matanya merah. Dan dia nggak berbulu, dia nggak kayak yang kemarin sempat kita bahas tuh masalah siluman itu, enggak. Matanya merah, intinya dia di pojok. Terus sepupu gue cuma bilang kita masing-masing aja, jangan saling ganggu. Habis dia gitu didiemin aja, dilewat, karena kebetulan emang orangnya juga berani. Dia habis buang air kecil, kamar mandi, balik lagi udah nggak ada. Itu siapa tuh Mas Adi? Kata Mas Adi tadi kan sosoknya perempuan tuh. Nah kalau kali ini anak kecil tuh. kalau sosok anak kecil hitam gitu emang banyak di luar. Saya juga sering lihat yang di luar. Oh, jadi dia bukan cuma satu tempat itu doang, bukan? Bukan, banyak itu Emang itu apaan sih? anak kecil. Tuyul nggak ada yang hitam. Oke. Bisa dibilang itu apa ya, kalau ibarat kalau julukannya tuh setan hitam, bukan ya, itu anak kecil hitam. Anak kecil hitam doang aja, tapi emang matanya merah gitu. Matanya merah. Kenapa sih itu? Apaan sih sebenarnya mereka tuh? Yang jenis itu apa tuh? Kayak kita jarang banget denger si anak kecil itu ya. Itu tuh jenisnya jin.
Jin juga. Ya itu dari penghuni luar ya sekedar iseng masuk. Oh kalau untuk kita nemuin yang anak kecil itu tuh, kalau bagi yang saya lihat ya itu sering ya. Sering saya sering melihat. Tapi itu bukan yang gimana ya. Enggak. Oh, oke. Jangan di sini juga ada nih. Enggak, kalau di sini saya belum pernah lihat. Kalau yang jenis yang hitam itu tadi. Oke deh. Nggak tahu kenapa di hidup gue tuh sering banget mimpi-mimpi aneh. Mimpinya itu mungkin gue juga bingung ya bilangnya apa ya. Intinya horor-horor mulu, seram-seram mulu, sering banget gue. Yang kadang-kadang kayak makan kelabang lah, ya kan, makan kelajengking lah. Gue juga gak ngerti kenapa gue makan kayak gitu-gituan di dalam mimpi. Terus gue ketemu sama si A, B, C, pokoknya macam-macam banyak deh. Tapi itu semua mimpi. Nah mimpi kan cuma gue nggak tidur ya. Kalau untuk ngeliat langsung memang pernah juga ada, tapi mungkin nanti gue bakal ceritain juga untuk pengalaman gue juga. Nah ketika gue ngontrak atau ngekos di tempat itu, gue pernah bermimpi ini karena ada kejadian sebelumnya itu gue air mati mulu, air tuh ngejeplak mulu di situ. Entah kenapa pas lagi gue mandi kadang-kadang air tiba-tiba mati, terus gue mesti nyalahin ke pintu belakang. Jadi di kontrakan itu tuh ada pintu belakang yang muatnya cuma satu orang doang, jalurnya tuh satu orang doang. Kalau orang ketemu orang tuh masih bakal lentok. Di situ tuh ada toren, kita mesti tek-tekin apa gitu. Pokoknya gue ingat banget. Dan itu kejadian tuh malam, jam 7, jam 8 malam. Seringan begitu mulu. Pas lagi gue mandi, seringnya tuh pas lagi gue sendirian, karena kan gue ngontrak itu sama teman gue yang di perusahaan yang sama itu beda shift. Jadi ketika gue masuk pagi, dia masuk malam, gue masuk pagi, kayak gitu. Jadi gue jarang banget ketemu sama dia. Ketika itu gue mandi dan tiba-tiba air mati. Pernah juga gue lagi mandi, tiba-tiba listrik mati. Tapi gue tungguin tak nyala lagi memang sendiri. Intinya tuh masalah kayak gitu-gitu sering banget dan gue nggak betah. Tambah lagi gue mau tidur di ruangan tengah itu selalu rasanya tuh kayak gak enak aja gitu, kayak ada sesuatu yang mencekam gitu ya. Yang gimana gitu, gue juga bingung ngejelasinnya. Oleh karena itulah gue memutuskan untuk pindah. Jadi di kontrakan itu tuh ada kontrakannya tuh ada pada depan empat kontrakan, ini 4 kontrakan. Jadi gue memutuskan untuk pindah karena di depan kontrakan itu ada lagi kontrakan yang lebih sempit. Tapi gue kok ngerasa lebih nyaman di situ ya, karena gue punya teman juga yang satu perusahaan juga. Gue pernah mampir main di situ dan di sini kok beda ya hawanya ya, gitu. Kayak lebih tenang dalam arti kata beda ya, bukan tenang untuk istirahat tidur, bukan. Kayak hati itu lebih nyaman aja. Gue nggak bisa jelasin dengan kata-kata intinya. Gue memutuskan untuk pindah waktu itu. Kalau misalnya teman gue itu tetap mau di situ, gue juga nggak ngerti kenapa. Dan dia betah banget tidur di tengah-tengah, di kamar tengah itu. Emang kebetulan juga kan kamar tengah kan buat kamar ya. Dia betah banget di situ dan gue nggak betah di situ. Dia sempat tanya juga, lu kenapa sih lu nggak pernah mau tidur di tengah, kan depan bisa buat motor gitu kata dia. Gue bilang nggak apa-apa, motor lu di tengah aja, motor gue di depan, jadi benar-benar kayak kamar masing-masing. Gue sampai memilih kayak gitu. Terus pada saat seminggu sebelum gue pindah itu gue dimimpiin sama kakek-kakek. Dibilang kakek-kakek juga enggak sih, agak tua tapi nggak terlalu tua, 50-55 tahun mungkin ya tafsiran umumnya. Gue pakai peci atau sorban, gue nggak terlalu ingat. Intinya dia cuma bilang, kamu mau tahu nggak di sini siapa aja gitu. Dia cuma ngomong gitu doang dalam mimpi gue. Terus gue bilang, emang ada apa, nanti juga kamu tahu sendiri, dia bilang gitu. Dah gak lama kemudian, selang 2 hari atau 3 hari sebelum gue pindah, gue dimimpiin lagi. Jadi gue mau keluar rumah, dari jalan dari ruangan tengah ke ruangan depan, tiba-tiba ditegur lagi sama orang yang sama, bapak-bapak itu juga yang pakai ini. Serius gue merinding sekarang, gue nggak tahu kenapa kaki gue sampai ini pun merinding, kayak berhenti doang tuh, kayak ada udara gitu. Intinya kayak gitu. Dia bilang lagi, kamu mau tahu nggak di sini ada siapa aja? Lagi-lagi gitu. Kenapa? Nengok ke belakang. Buat tengok dong ke belakang tadi. Jebret. Di belakang itu ada
Gue nggak tahu tuh, banyak banget makhluk di situ. Ada yang badannya gede, ada yang badannya gede banget, tapi palanya nggak ada. Gue nggak ngerti itu apa. Terus ada lagi biasa kayak gitu-gitu di pojokan diem aja. Dan ada anak kecil juga. Gue curiga anak kecil itu yang pernah dilihat sama sepupu gue itu, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Cuma kalau badan gede itu gue nggak tahu, padahal nggak ada kepalanya, tapi kelihatannya kayak serem gitu. Badannya gue gede banget, tapi kepalanya penggal nggak ada. Terus gue lihat teman gue itu yang satu kosan sama gue atau satu kontrakan sama gue itu, dia di tengah-tengah diri aja kayak mematung gitu, kayak mematung begini aja, dia jelas matanya kosong. Terus gak lama kemudian ada sosok cewek mungkin yang Mas Ardi tadi bilang juga ya. Sosok ceweknya itu bener-bener yang gue lihat serem banget, rambutnya panjang gak karuan, pokoknya urak-urakan dah, berantakan, kukunya itu berulu panjang banget hitam. Dan yang paling epic itu tuh payudaranya tuh panjang, tapi jangan berpikir kotor lah ya, intinya nggak enak dipandang soalnya hitam legam, hitam kayak sisik-sisik gitu, gimana bingung gua. Terus dia joget-joget yang ala-ala gini. Terus si teman gue tuh diusap-usap gitu kan pipinya, gue nggak ngerti ngapain. Terus pas lagi gue nih, ayo gue ajak teman gue untuk keluar, ayo. Dia diem aja, dan dia cuma si ibu-ibu itu atau wanita itu cuma bilang gitu. Tapi gue ngerti bahasanya dia pengennya gue keluar, pergi, pindah aja nggak apa-apa. Yang si teman gue tuh jangan, dia kayaknya suka gitu sama temen gue. Nah sama gue tuh dia nggak suka. Nah gimana teman tadi? Kalau pembahasan soal mimpi saya sih kurang paham. Saya bukan pakar mimpi soalnya. Oke. Kalau pakar setan ya. Oke. Tapi sebetulnya setan itu bisa mempengaruhi mimpi kita nggak sih? Mempengaruhi mimpi maksudnya? Ya misalnya dia memodifikasi mimpi kita gitu. Jadi pas lagi kita tidur gitu kan, ada yang bilang rep-repan, ngerti kan? Rep-repan yang dia bangun susah banget, terus susah napas bla bla bla. Terus dia masuk ke dalam mimpi kita, memodifikasi, terus kayak yang bikin serem lah, inilah itulah. Sebetulnya bisa nggak sih kayak gitu? Kalau yang begitu sih, kalau kata saya nggak ada yang bisa begitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya mungkin karena dia mimpi-mimpi serem tuh karena sebelum tidur dia nggak baca doa kan, bisa jadi gua nggak baca doa. Terus kalau saya pribadi sini kalau mau tidur saya pasti selalu saya biasain baca ayat kursi. Terus ya apa, kalau mimpi yang tadi dibilang itu yang banyak sosok makhluk kayak gitu, kenapa temennya diem di tengah nggak mau pindah dari situ? Kalau menurut penglihatan saya sih, si penunggu yang perempuan itu emang bener suka demen gitu sama itu orang. Dan kalau diibaratin udah kayak suami istri. jangan dia pernah mimpi. Dia nggak sadar. Ada ya kayak gitu ya? Jangan sampai Nggak tahu. Oh nggak tahu itu ya. Oke. Menarik cuy. Abis gitu ini diperkuat lagi nih Mas Ardi nih, masalah rumah itu tuh. Rumah itu gue pindah, gak lama kemudian tuh taruhlah seminggu atau 2 minggu kemudian, pokoknya ada satu keluarga kecil, bapak sama anak sama ibunya. Anaknya tuh masih kecil, mungkin sekitar 2-3 tahun. Dia baru tinggal di situ, pertama kali tinggal di situ biasa aja, nyantai-nyantai aja, kayak sama kayak gue, nyantai-nyantai aja. Nah seminggu dipindah, tiba-tiba tuh anaknya tengah malam nangis, pergi lah dari situ. Begitu ya kan. Tapi emang bener, maksudnya kalau Mas Adi tadi kan sempat menawar, bener tuh rumah tuh emang ada yang nggak beres itu. Sarangnya kalau menurut saya. Sarang. Oke, terus Ya apalagi kan kalau anak kecil umur segitu ya masih bisa apa, tanpa dibuka mata batinnya pun dia bisa melihat. masih bersih ya? Masih bersih. Ya Kayak gua gini masih bersih.
Ya anak kecil ngelihat makhluk yang serem ya pasti nangis. Oke. Ya, makanya dia nggak betah gitu. Ya kalau menurut saya sih sarang. Sarang ya. Terus sampai sekarang tuh sebetulnya rumah itu masih begitu nggak sih? Atau udah gimana gitu? Kalau menurut penglihatan penerawangan nih Mas Ardi, Kalau sekarang sih alhamdulillah udah dibersihin. udah dibersihin? Udah. Kalian sih udah bersih. Oh, jadi si yang punya kontrakan juga mungkin. Banyak laporan kali ini. Iya, bisa jadi ya. Alhamdulillah. Soalnya tuh Mas Ardi, gua tahu itu pun dari tetangga depan gua. Jadi pas lagi gua pindah, tetangga depan gua itu habis gua pindah, dia langsung nyamperin gua lagi main PS, tiba-tiba, "Mas, pindah ke sini." Dia bilang gitu. Gua, "Iya." "Emang kenapa?" "Gak betah juga." Digituin. Enggak sih. Saya mau cari sini biar lebih enak aja gitu. Wah, masa digituin kan gua kan bingung kan, kenapa begitu. Dia cerita tuh katanya sebelum gua pindah di situ pun Mas, gua diceritain tuh sama dia sebelum saya pindah ke situ ada orang-orang juga yang tinggal di situ dan itu nggak betah, bener-bener cuma sebulan, seminggu, 2 minggu. Soalnya gue tuh sempat abis kayak gitu kan, gue sempat ketawa-ketawa doang, masa iya, bener kan yang tadi abis gue pindah ada sekeluarga seminggu doang, dan itu kan posisinya udah dibayar kontrakannya, sayang banget. Nah dari situ makin memperkuat spekulasinya si yang ngasih informasi ke gue. Dari situ pula gue cerita ke teman gue itu, dan teman gue masih nggak percaya, bener-bener nggak percaya. Dia kayak yang enggak, orang gue kakak nggak kenapa-napa gue di situ. Dan katanya tetangga gue itu orang yang paling lama. Jadi gue berdua sama teman gue itu, kita berdua tuh dibilang orang paling lama tinggal di situ, padahal cuma 2 bulan. Setelah itu emang abis si bapak-bapak sama ibu-ibu itu sama anak kecil itu tadi pergi, sampai gue keluar abis kontrak di perusahaan itu tuh nggak ada yang nempatin lagi. Bener-bener nggak ada yang ngontrak situ lagi di rumah itu ya, nggak ada, bener-bener nggak ada sama sekali. Sarangnya siapa yang mau nempatin? Tapi nggak kelihatan loh Mas Ardi, bener-bener kalau misalnya pagi itu gue berasa kayak di surga karena enak buat istirahat, dingin, sejuk, mau panas kayak gimana pun di dalamnya sejuk, enak bener. Bawaannya tidur aja udah, pulang kerja tuh enak banget buat istirahat. Tapi pas lagi udah malam makin neraka, kayak kagak betah. Oke, ada yang mau gue tanya nih Mas Ardi, sebetulnya bapak-bapak itu siapa pas lagi gue inian? Kakek-kakek sorban. Itu di belakang. Oke. Dia yang itu, dan dia kalau misalnya Mas Ardi konsultasi sama di belakang gua tuh. Oke. Itu Assalamualaikum. Terus masalah yang itu gua sempat bilang di channel gua, kalau nggak salah gua bilang kayak wewe gombel. Itu bener wewe gombel. Itu biasanya pesugihan atau bukan penghuni? Dia nggak ada niatnya. Tapi emang kalau makhluk itu masuknya siluman atau bukan? Jin. Beda ya, beda sama yang oke. Tapi seremnya sama loh, mirip-mirip loh seremnya. Kayaknya yang wah gitu, ya kan? Apalagi sambil joget-joget gitu terus pakai musik-musik ala-ala Sunda. Kayak lu tahu musik-musik Sunda gitu pokoknya. Gue nggak bisa ngejelasin kayak gimana. Intinya kayak kalau orang nikahan kan, karena di daerah Cikarang itu kebanyakan orang Sunda, nikahan itu pakai musiknya musik adat Sunda. Jadi gue kayak musiknya tuh, nah itu musik ada di mimpi gue, dan dia tiba-tiba nongol dari entah dari mana, tiba-tiba pokoknya nongol di gini-gini kuping panjang banget. Pokoknya kalau gue masih inget banget tuh mukanya kayak gitu, ya Allah, matanya tuh nggak merah, putih biasa, sambil kayak senyumnya menyeringai gitu, kayak serem banget pokoknya. Gue kalau ingat itu merinding banget. Itu penghuni bisa dibilang satu level di atas yang biasa di pohon. Cewek yang di pohon tuh. Serem ya. Oke. Terus kalau yang masalah badannya gede, kepalanya buntung, itu apa sih? Itu sih kalau saya lihat sih Badannya atletis, bener-bener badannya kayak binaraga gitu. Tapi kepalanya buntung. Atau emang
ada apa dulunya di rumah itu. Itu penghuni juga, penghuni. Tapi kalau cerita dulunya sih nggak tahu tuh kenapa bisa palanya buntung. Itu penghuni situ juga, daerah-daerah situ. Tapi so far sebetulnya mereka itu jahat apa mas? Jahat sih nggak, iseng. Tapi kalau sampai yang mengganggu gitu, mengganggu dalam arti kata tuh kayak pengennya gue pergi ngusir gimana? Itu tuh nggak betah di situ ada manusia. Oh pengennya kosong. Hmm. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ada kebocoran suara, kita tuh syutingnya benar-benar sore hari. Jadi masih banyak orang lalu lalang depan rumah, ada tukang ini, tukang itu, ada anak kecil lagi main game di depan atau lagi lari-larian. Mohon maaf. Mohon dimaklumi. Oke teman, sekian dulu ya pembahasan kali ini mengenai lagi-lagi kontrakan serem nih. Kebanyakan karena kan gue orang ngontrak. Gue belum punya rumah sendiri, jadi gue mengelalang buana kesana kesini lah. Dan kebetulan memang pada saat itu gue lagi ngekos atau kerja di daerah Cikarang dan mengalami ini. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dan kesimpulan positif yang bisa diambil bahwa di setiap tempat pasti tetap ada penghuninya. Wajib kita untuk saling menghargai, saling menghormati, gak boleh sikut-sikutan lah intinya gitu. Masing-masing aja, terus tetap jaga perkataan gitu. Tetap berpikir positif, jangan berpikir negatif. Stop julid. Oke deh, akhir kata gue Maulana Susanto dan Ardi. Kita pamit dulu. Semoga bisa menghibur kalian. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kayak tadi tuh pas lagi bokap gue lewat kan, dia pas lagi kenapa mata lu begitu? Itu dapat? Ngeliat yang di belakang doang. Gak ada apa-apa ya? Nggak.